Hai kawan pajak, selamat datang di Siniar Menoreh. Mengenal pajak sambil ngopi sareng ngeteh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa nih Mas Novan? Mungkin kita perkenalan Oh ya, dulu. perkenalan dulu. Iya, Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Siniar Menoreh edisi Desember ya. Desember, Oke. betul. Ini ditemani oleh Saya perkenalkan kawan pajak Stefanus Manavan Fianta, penyuluh pajak di KPP Pratama Wates. dan saya Yusita Ayu selaku asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Wates. Nah, Mas Novan, kira-kira kesibukan Mas Novan sebagai penyuluh akhir-akhir ini ngapain nih? Ini pasti kawan pajak juga sedang merasakan hal yang sama, baik secara real, mungkin ketika lewat ke KPP Pratama Wates atau ketika di media sosial ya. Ini lagi hype-nya bahasa anak sekarang nih, Yosi ya. Kak Yosi ya, kita lagi aktivasi akun Cortex nih. Ya. Gitu. Jadi memang kantor KPP Pratama Wates saat ini memang sedang full antrian, terutama aktivasi akun Cortex. Gitu. Oh iya, ini bahkan saat kita live ini di luar juga masih ada antrian untuk pelayanan aktivasi ya, Kak? Betul, saat video ini diambil hari ini hari Jumat ya, pengambilan video ini masih ramai di depan untuk aktivasi akun Cortex, khususnya dari rekan-rekan kita ASN, TNI dan juga Polri. Betul. Nah, kalau di layanan di KPP Pratama Wates sendiri, kira-kira ada perbedaan atau tidak ya, Mas? Ini kan dari sebelum diinstruksikan untuk aktivasi dan setelah ada himbauan nih. Baik, betul sekali Kak Yosi. Jadi himbauannya memang yang paling dekat adalah adanya surat edaran Menpan RB nomor 7 tahun 2025 mengenai himbauan untuk melakukan aktivasi akun Cortex tadi bagi ASN, TNI dan Polri yang ternyata diberikan batas waktu sampai dengan akhir tahun. Ya, makanya kita bisa lihat di kantor kita antrian sangat tinggi, dan kita akan coba jelaskan nanti di podcast kali ini bagaimana kita memodifikasi sebenarnya alur layanan wajib pajak supaya tentu ya wajib pajak lebih nyaman, lebih clear juga kebutuhannya apa dan di mana harus mengantri. Kira-kira Kak Yosi seperti itu. Ya, betul. Nah, mungkin kita bisa melihat juga ya, Mas Novan, ini bagaimana sih alur layanan yang saat ini kita lakukan? Betul sekali. Baik, kita bisa lihat ya, Kak Yosi ya. Nah, seperti yang terlihat di layar kawan pajak, ini adalah alur pelayanan loket di KPP Pratama Wates ini ya. Betul, kita kalau lihat di layar ya, kita mulai dari wajib pajak start ya di bagian atas Kak Yosia sampai nanti akhirnya selesai. Kita akan bagi dulu. Paling mudah, KPP Pratama Wates saat ini memiliki dua posisi loket, dua besar posisi loket. Yaitu loket yang mungkin kawan pajak Wates sudah biasa datangi begitu ya, di lobi timur ya. Iya, betul. Di situ ada TPT, ada layanan mandiri, ada layanan helpdesk juga. Nah, kita tambahkan sekarang karena tidak cukup dengan tadi peningkatan load, kita buka loket di lobi barat. Jadi kalau ke KPP Wates, pertama kali teman-teman akan mengetahui ternyata sekarang ada dua loket, di lobi timur dan di lobi barat. Nah, itu kira-kira secara garis besar awalnya. Ya, kita ibaratkan kita adalah wajib pajak yang datang nih ke KPP Pratama Wates. Baik. Nah, kita coba nih, kita anggap kita baru masuk gerbang. Nah, kita harus kemana dulu nih, Mas Novan? Iya, baik. Berarti wajib pajak yang datang, misalnya seperti Kak Yosi datang ke KPP Pratama Wates, wajib pajak punya kebutuhan. Pertama kita akan identifikasi apakah terkait aktivasi akun Cortex. Artinya nih bagi WP yang belum ya, Kak Yosi ya, belum melakukan, atau untuk wajib pajak yang memang sudah aktivasi akun Cortex, atau selain itu. Nah, kita bahas dulu yang paling mudah adalah yang terkait dengan aktivasi akun Cortex dulu Kak Yosi. Oh, berarti yang belum pernah sama sekali. Yang belum pernah aktivasi akun dan datang ke KPP Wates memang untuk melakukan aktivasi akun tadi, seperti teman-teman kita ASN, TNI, Polri yang sampai dengan akhir tahun diberikan kesempatan untuk melakukan aktivasi akun. Itu bisa, kalau kita lihat Kak Yosi gambarnya itu untuk datangnya tidak ke lobi timur ya, tapi langsung ke lobi barat. Nah, kira-kira seperti itu. Kak Yosi juga pasti punya pengalaman ya nanti melihat di lobi barat. Tadi sudah disampaikan, hari ini juga masih ada antrian. Itu tentang yang lobi barat. Mau aktivasi akun, nanti ke lobi barat. Mesin antriannya juga ada di lobi barat. Mungkin sedang kedengar juga nih Kak Yosi lagi memanggil
nomor 113 di loket. Ini lagi sedang dipanggil di lobi barat karena kita take videonya ini ada di lobi barat. Itu kira-kira kayak yang pertama. Nah, untuk di lobi barat sendiri kan terkait aktivasi nih Kak Novan. Betul. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan wajib pajak nih biar ketika datang bisa langsung dilayani untuk aktivasi? Ya, bagus sekali. Jadi sebenarnya kita mencoba terkait dengan aktivasi itu ada kita sebutnya prakondisi ya, untuk wajib pajak menyiapkan seperti kalau tadi akurat sekali apa yang harus disiapkan supaya ketika di lobi barat ini layanan lebih cepat. Kami sudah menyediakan Bapak Ibu nanti yang hadir ke KPP di lobi barat, tentu setelah mengambil antrian kita akan berikan satu kartu kecil ya, kita namakannya kokap gitu ya. Kartu kecil nanti silahkan dituliskan di situ nama, kemudian KTP atau NIK, kemudian silahkan dituliskan email, ini baik ganti maupun tidak ganti ya, sama nomor HP juga sama nih, baik ganti maupun tidak ganti. Kemudian ada satu yang sifatnya memang sangat-sangat rahasia, silahkan disiapkan password ya kan ya, password untuk nanti di akun Cortex-nya. Kita sudah jelaskan di podcast atau IG live kita sebelumnya ya, cara pembuatan passwordnya nanti di kartu itu juga. Jadi intinya one stop service, kartu itu akan disimpan nanti ketika ada pengurusan khususnya seperti tahunan di tahun depan begitu. Kira-kira itu yang disiapkan sembari mengantri kayak sini. Oke, berarti kalau sudah mengisi dapat kartu kokap sebisa mungkin kedepannya juga disimpan sebaik mungkin. Betul, ya. karena tadi informasi yang paling krusial adalah sebenarnya untuk menyimpan password. Kita tahu ya, password itu pasti sering lupa walaupun nanti ada mekanisme untuk mengganti. Jadi itu jalurnya ke lobi barat, isi kartunya setelah ngambil antrian, kemudian silakan menunggu untuk dipanggil ke loket gitu. Nah, di sini juga tersedia sekitar ada 4 atau 5 petugas ya untuk melayani wajib pajak. Iya, betul. Dan di Januari nanti malah direncanakan akan ditambah menjadi 6 petugas dan kita akan sedikit modifikasi. Tadi kita sudah diskusi. Nanti bagi wajib pajak yang memang mau aktivasi akun Cortex, tetapi sebenarnya dia tidak lupa email atau HP yang terdaftar, itu kan tidak perlu diaktifasi oleh petugas sebenarnya. Iya, betul. Tapi walaupun mungkin habitnya adalah datang ke kantor, itu bisa dengan cara menggunakan lupa kata sandi saja. Jadi nanti kami akan modifikasi yang memang sudah terlanjur ke kantor, kan nggak mungkin kita minta untuk pulang. Kami akan siapkan satu ruangan khusus untuk melakukan aktivasinya secara mandiri dengan lupa kata sandi, tentu dengan bimbingan dari pegawai KPP Pratama Wates kita akan siapkan. Nah, yang lupa kata sandi, maksudnya lupa email atau lupa kemudian HP-nya jadi tidak bisa pakai fitur lupa kata sandi, barulah yang sebenarnya itu adalah real harus mengantri ke loket untuk mengubah emailnya, mengubah HP-nya dan langsung diaktifasi di tempat. Itu kira-kira. Nah, jadi goals dari lobi barat atau di loket aktivasi ini adalah kawan pajak nanti akhirnya bisa berhasil login ke akun Cortex masing-masing. Betul, bahkan kita akan bantu juga selain login kan ada satu tahap lagi, permintaan kode otorisasi digital sampai valid. Nanti kita akan pandu juga, termasuk tadi yang bisa mandiri setelah login kita pandu secara mandiri untuk melakukan aktivasi kode otorisasi. Jadi tidak perlu nanti harus satu persatu mengantri, tentu tidak akan efektif. Yang bisa mandiri, nanti kalau yang sudah bisa mandiri, kartu antrian kita ambil karena berarti tidak perlu dipanggil lagi ke loket. Itu kira-kira alur yang mau ke lobi barat, baik yang mau mandiri karena tidak lupa email atau lupa nomor HP, sama yang memang harus melakukan perubahan data email atau HP sebelum diaktifasi. Oke. Nah, berarti kalau kita cerita ini sudah selesai di lobi barat. Sudah selesai. Nah, tapi ternyata masih ada nih ceritanya mau konsultasi mungkin. Oh, betul. Jadi yang memang kita selama ini miliki di lobi timur, Kak Yosi, ada 2 layanan ya. Ada terkait konsultasi, ada juga terkait untuk ke TPT. Dan sebenarnya di sana juga kita sediakan layanan mandiri. Nah, mungkin ada kita pisahkan. Yang lobi barat terkait aktivasi, ini kita bicara yang non aktivasi. Bisa jadi belum ber-NPWP sama sekali, bisa jadi sudah ber-NPWP, beliau mau misalnya melakukan sudah aktivasi juga ya, misalnya mau konsultasi pembuatan bukti potong dan sebagainya. Kira-kira jalur awalnya adalah itu yang di lobi timur. Oke, berarti kita setelah jalan-jalan ke lobi barat, kita jalan-jalan juga ke lobi timur. Ya, cocok, betul. Dan materi ini sebenarnya kita kemarin kalau kawan pajak mau lihat, kali ini kan lebih mudah karena kita bisa menampilkan gambar ya. Kemarin kita juga melakukan live IG sebenarnya untuk room tournya. Jadi monggo kawan pajak yang mau melihat room tournya bisa melihat rekaman IG live kami yang
hari kemarin kalau Ya, kita hari lihat Kamis teksnya sudah hari Kamis ya, di apa? Di post sudah juga. di post juga ya, seperti itu. Jadi ada jalur lobi timur. Ya. Nah, berarti nanti kalau kawan pajak ternyata mungkin kan bagi istri mau yang non aktif itu mau Baik, permohonan, baik. berarti bisa juga ke lobi timur langsung nih ya Mas Ya, Novan. baik. Jadi kalau lihat jalurnya sudah aktivasi akun Kotek kan ada yang merah itu tidak ya. Mm-mm. Ketika tidak terkait dengan aktivasi akun, kita akan lihat kembali saringan berikutnya. Apakah terkait pendaftaran NPWP, artinya memang wajib pajak atau calon wajib pajak yang belum ber-NPWP. Kalau itu terkait, kita bicara yang jalur yang paling pinggir dulu Kak Yosi ya. Mm-mm. Kalau terkait ternyata pendaftaran NPWP, kita selalu arahkan untuk melakukannya secara mandiri dulu. Oke, mandiri. Mendaftar mandiri di Cortex, termasuk mengaktifasi akun di Cortex itu sebenarnya sudah sangat-sangat clear. Itu diarahkan mandiri dulu. Nah, nanti baru di jalur atasnya, ketika tadi tidak terkait dengan pendaftaran, kita akan bagi lagi ke layanan baik itu terkait konsultasi di helpdesk maupun terkait permohonan di PPT. Jadi kira-kira jalur atasnya itu Pak Yus. Oke. Nah, nanti misalnya sudah mencoba membuat di loket mandiri, Baik. kan juga di sana juga ada petugas yang mengarahkan. Ada, tapi betul. Ternyata tetap ada yang nggak berhasil nih. Mungkin ada yang datanya dari Dukcapil Belum tidak pas ya. update Oke. gitu loh Mas. Oke. Baik, jadi kita menawarkan tawaran yang sama seperti yang di lobi barat. Tadi kita siapkan layanan tanda petik mandiri ya, yang kita dampingi tadi bersama-sama. Kalau nggak berhasil kan ke loket. Nah, di lobi timur juga sama, kawan pajak Wates. Kalau gagal melakukan secara mandiri, berarti tetap harus datang, kita akan lakukan bantuan melalui loket TPT. Iya. Loket TPT sama halnya dengan Bapak Ibu yang datang membawa NPWP, tetapi mau mengajukan permohonan atau mungkin non NPWP mengajukan permohonan, itu sama. Sifatnya sama, kita akan bantu juga di loket. Tapi ini last resource. Yang sampai harus ke loket itu artinya memang tidak bisa melakukan secara mandiri. Mungkin ada trouble setting dan sebagainya. Gitu kira-kira. Ada lagi yang jalur itu Kak Yose. Kalau kita lihat ada lagi jalur yang tadi, siapa sih yang akan datang ke helpdesk gitu. Nah, ini posisinya sama. Ini penting sekarang gantian saya yang nanya nih Pak Yosi. Kebetulan kawan pajak kami berdua posisinya adalah sama-sama penyuluh. Berarti kalau kawan pajak datang ke Wates mungkin sudah bosan ya Kak Yosi dengan wajah kita. Nih sebaliknya saya akan menanyakan ke Yosi mengenai experience-nya. Siapa wajib pajak yang datang ke meja konsultasi di Wates? Kita lokalkan saja. Kalau di Wates itu siapa sebenarnya yang bisa datang Kak Yosi? Yang banyak ya Mas? Banyak kan nih siapa yang ke helpdesk? Nah, kalau yang saya temui akhir-akhir ini kebanyakan adalah dari sekolah, baik dari sekolah, sekolah swasta maupun TK, PAUD, seperti itu. Ada juga yang dari dinas juga. Kepengurusannya atau keperluannya nah, apa seringnya saja? Adalah menanyakan tentang pembuatan bukti potong. Apalagi ini kan sudah akhir tahun, ya. Nah, yang tiap bulan itu pakai SPT masanya sampai November, ya. Kan Desember ini bulan Desember nggak muncul. Betul. Nah, terus pada bertanya-tanya, upload Desember gimana Mbak? Nah, seperti itu. Jadi memang case-nya ini tidak jauh dari, kalau boleh dilihat, adalah terkait SPT tahunan ya. Ini kawan pajak nih, kalau kita lihat helikopter view-nya, tadi kan ceritakan, berarti seperti ada tahapan wajib pajak yang baru mau aktivasi akun Cortex. Ada yang sudah aktivasi. Di sini yang bertanya dari pihak bendahara sebagai pemberi kerja mau membuatkan bukti potong tahunan. Kalau bendahara berarti kan A2 tahunan ya. Nanti biar pegawai ASN, TNI Polri dan sebagainya atau karyawan biasa bisa melakukan pelaporan di tahun depan di Cortex. Jadi memang hype-nya sedang sama-sama ramai mengenai Cortex. Mungkin pertanyaannya mungkin agak iseng. Ada tidak yang bertanya justru di luar Cortex ke helpdesk? Ini bagi wajib pajak. Ada case-nya nggak Pak Yosi? Dia mau ngajuin apa yang sebenarnya bukan trouble setting di Cortex, tapi memang normal datang ke helpdesk. Biasanya terkait apa? Contohnya. Apa ya? Ada nggak yang misalnya dari kawan-kawan kita di notaris, ada pengajuan atau ada dari tempat lain yang harus kita bantu di helpdesk atau semuanya sudah clear di tempat pelayanan terpadu atau di TPT? Ya, kadang dari yang notaris itu mungkin terkait validasi atau pengalihan tanah itu kan mungkin ada mungkin persyaratan SKB atau mungkin ya, SKB. Berarti mengajukan SKB. Oh, berarti di Wates ini kalau kawan pajak perhatikan untuk melakukan
layanan ya, yang kita namakan layanan ya, ini permohonan yang masuk ke TPT ini sebisa mungkin sudah bersih dari sisi persyaratan. Ya, Makanya nanti akan dilakukan pengecekan oleh teman-teman di konsultasi. Yang kita sering kan ada SPT tahunan ya Kak Yusi ya. ada checklistnya. Ada checklistnya betul, baik untuk orang pribadi. Jadi dia tidak ujuk-ujuk ke TPT, tapi di checklist di helpdesk dulu. Termasuk tadi ya permohonan SKB apa yang paling banyak di kita Kak Yusi? Seringnya adalah jual beli, pengalihan hak atas ke waris ke Atau anak. orang hibah ya, Iya, hibah betul. ya. Kemudian juga ada SKB PPh pasal 23. Nah, kami akan melakukan checklist itu di loket yang namanya konsultasi atau helpdesk. Baru kalau sudah clear, teman-teman di konsultasi ini tidak memiliki otorisasi untuk menerima permohonan. Betul. Yang bisa adalah teman-teman di loket Loket TPT. Oke. Ya. Jadi arahnya sudah mulai kelihatan ya. Berarti kalau kita resume nih Kak Yosi, jadi sudah ada room tournya juga dari teman-teman yang sudah IG live kemarin. WP masuk ke gerbang depan ya, gerbang depan KPW pertama Wates, dia akan langsung berpikir mau ke lobi timur atau ke lobi barat gitu ya kira-kira ya. Nah, yang terkait aktivasi, misalnya nih Kak Yosi kita ambil simulasi saja. Ini coba Kak Yosi, saya coba menjadi melayani Kak Yosi sebagai wajib pajak yang datang ke KPP dengan kebutuhan aktivasi akun tapi lupa email. Monggo kita coba simulasikan Kak Yosi. Saya akan coba menjelaskan secara singkat harus kemana. Iya, ini ceritanya saya habis datang nih, masuk tuk-tuk-tuk. Terus, Mas, saya nih disuruh aktivasi oleh bendahara. Nah, tapi saya lupa email. Nah, saya kemana nggih? Oke, pertanyaan saya yang pertama pasti akan saya tanyakan, sudah punya NPWP belum? Sudah. Punya NPWP. Kemudian tahun lalu, berarti ini terkait aktivasi Korteknya sudah dilakukan atau belum? Belum. Makanya disuruh kemari ya. Berarti Kak Yosi tidak di lobi timur, tapi mengambil antrian di lobi barat. Kemudian ketika di lobi barat akan kami tanyakan pertanyaan tambahan. Tadi emailnya lupa atau ingat Mbak Kak Yosi? Aduh, tidak ingat. Tidak ingat email yang terdaftar di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak ya. Nomor HP-nya ingat tidak? Nah itu ingat ada. Nih tak bawa. Oh, HP-nya dibawa. Saya akan pastikan dulu kan pajak. HP yang dibawa itu ada pulsa regulernya. Ini sering kejadian. Seperti kita berdua ya, seringnya punya paket, apalagi kalau di tempat-tempat tertentu coba menggunakan WiFi yang disediakan oleh provider ya. Itu harus ada pulsa reguler untuk melakukan OTP. Nah, kalau yang lupa email, berarti ada lupa salah satu saja, atau bahkan keduanya, nanti kami arahkan untuk melakukan perubahan data. Jadi Kak Yosi silahkan antri di lobi barat, ngisi kartu kokap, bikin password, masukkan email baru, nomor HP baru, nanti akan kami panggil ke lobi yang barat di loket petugas. Tadi saya jelaskan Kak Yosi bisa mandiri apa tidak kalau mau mengubah email? Ini mau nyoba dulu lah. Mau nyoba ya. Ternyata kita clearkan kawan pajak. Yang lupa email atau lupa nomor HP mau aktivasi itu tidak bisa sendiri mengubahnya, harus dibantu oleh petugas kami. Tapi pasti ada pertanyaan Pak Yosi. Tahun 2025 kok masih semuanya by petugas? Memang tidak ada cara lain mengubah email atau nomor HP selain ngantri? Ada sebenarnya. Jadi kawan pajak kita punya layanan kering pajak 1.500-200. Apa aja channelnya kayak sih yang Kak Yosi tahu? Ada telepon. Ada telepon nah, terus yang enak itu saya seneng live chat. Ada live chat. Nah, sekarang dua itu saja yang melayani permohonan. Itu bisa kawan pajak. 1.500-200 telepon atau live chatnya di website kita di mana Kak Yosi? Di pajak.go.id. Pojok kanan atas ada namanya Tanya Fiska atau Fisko. Nah, silahkan bisa mengubah data ke sana. Kalau lagi tidak bisa datang ke KPP terdaftar apa terdekat Kak Yosi? Kalau sebenarnya KPP di mana saja ya Mas? Bisa. Oke, jadi sudah borderless, bisa melakukan perubahan data. Kalau toh nggak bisa online melalui kering pajak atau tadi melalui chat pajak. Nah, untuk di kering pajak ini harus jam kerja juga nggak ya Mas? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Untuk input masuk di kering pajak, ini kebetulan saya pernah di kering pajak, kawan pajak, itu untuk layanan permohonan masih sama. Di jam kerja 8 sampai 16, telepon maupun chat, nanti menyediakan, monggo langsung buka Twitternya kering pajak saja, langsung di search
cara perubahan data nanti akan teman-teman harus menyediakan ya ketika menelpon, menyebutkan emailnya, menyebutkan nomor telepon, alamat dan sebagainya. Intinya sebagai verifikasi lah, yang mengajukan itu adalah orang yang benar, Iya, bukan diajukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi masih betul. di jam kerja kan ya sih. Oke. Nah, selain itu sebenarnya juga bisa ya mengirimkan pos. Oh iya betul, ini yang Hmm, sering kali kita lupa ya, bahwa mengirimkan pos itu masih bisa, tapi tentu ke KPP terdaftar ya terdaftar kalau kalau ini. pengiriman pos ya. Ya, Jadi kita juga menerima, tadi saya dengar cerita juga dari teman-teman sedang melakukan perubahan data untuk data yang dikirimkan melalui pos. Berarti kita review kembali kan sih. mm-mm, Dari awal WP data itu betul, kalau terkait aktivasi akun ke lobby barat, betul. kalau tidak terkait kita akan jembatani melalui layanan di lobi timur misalnya gambarannya, Ya, baik di layanan konsultasi, permohonan maupun layanan di loket mandiri. Nanti endingnya wajib pajak ini pasti nantinya ke lobi barat itu cuma betul. sekali pada saat aktivasi. Sisanya kebutuhannya untuk yang lain-lain nanti bisa kami bantu di konsultasi maupun di loket TPT. Betul. Kak Yosi, sebenarnya ini juga sebenarnya isu yang banyak kita hadapi di negeri ini ya. Kita kan mencoba mendigitalisasi. Ini saya mau tanya Kak Yosi tentang pengalaman. Kenapa yang sebenarnya bisa layanan mandiri, wajib pajak ini tetap datang ke KPP? Apa Mm. kira-kira yang Kalau pernah menurut nggak? saya tuh butuh keyakinan apa ya? Kayak pengen lebih yakin gitu loh. Padahal sebenarnya dia membuka Bisa. situ bisa, Heeh. tapi ketika kalau bahasanya yang saya temukan tadi, takut salah gitu ya. Ya, takut salah ngeklik. Takut salah klik, yang sebenarnya tidak perlu mengantri datang ke kantor kami atau di kantor pajak manapun masih ada, takut salah. Ada lagi nggak kira, ada yang menemukan nggak yang kira-kira memang ini PR bangsa ini ya, maksudnya artinya kita bertumbuh bersama-sama, literasi digitalnya memang artinya kita masih punya PR banyak ya, ada nggak yang kira-kira secara teknologi memang masih butuh didampingi, mungkin nggak, mana menemukan tidak mungkin di helpdesk maupun Pernah, di karena pernah menemukan yang mungkin handphonenya belum smartphone ya, jadi tidak ada oh email. tidak ada email ya. Mm, Baik, jadi tadi kalau email ini menjadi prasyarat mutlak ya, iya, artinya ya udah utama sekarang. sekarang utama harus memiliki. Rasanya juga saya sudah jarang menemui Kak ya sih kalau mungkin, tapi tiap tempat pasti punya kekasan masing-masing ya. Kalau di Wates selama ini saya melihat ya sebagian besar memang sudah memiliki handphone yang sebenarnya capable untuk email. Betul. Tapi mungkin ya ada yang datang itu seumuran mungkin malah bapak ibu kita ya Kak Iya, Yosi ya, yang memang tidak familiar karena memang hidup di zaman yang progresnya kan beda-beda, punya keunggulan masing-masing, bisa mungkin dibantu oleh putranya, putrinya untuk tadi membuatkan email, dan kami di KPP juga siap membantu untuk tadi, bahkan kita juga sempat ya sering ya untuk menunjukkan di mana letak ketika membuka inboxnya, OTP-nya dikirimkan kemana, linknya dikirimkan kemana, itu tentu akan kami bantu. Mungkin satu lagi tips kayaknya sih, tadi kan ada kawan pajak yang pengen sebenarnya mandiri, mau nyari sumber referensinya itu di mana tuh, misalnya saya mau tahu tata cara aktivasi akun, mm. mau tahu tata cara permintaan kode otorisasi, bahkan nanti mau tahu cara lapor SPT itu harus nyari sumbernya kemana. Nah, yang jelas kita harus merujuk ke sumber resmi dulu, Mas. Betul, sumber resmi ya berarti ya. Nah, ini ada yang mungkin di webnya itu, web Cortex. Web Cortex, Nah, di oke. situ juga sudah ada buku panduan juga. Betul, ada Nah, buku selain panduan itu juga bisa melihat di YouTube. YouTube resmi dari Di, Radina Baca ya, tentu ya. betul, ya. Sudah lengkap belum Kak Yesi sampai saat ini? Ya, selalu ada penambahan, Mas. Tapi untuk yang fitur Kalau dasar tadi untuk aktivasi dan kode otorisasi sudah lengkap sudah, ya. ya. Artinya sebenarnya ketika tadi ya, dengan catatan tidak lupa email, tidak lupa nomor HP, pengen mandiri yang tidak perlu ke kantor, walaupun Mm-mm. kantor kami sediakan, bisa dengan cukup dari rumah masing-masing ya. Iya, dicoba dulu. Dicoba dulu. Nah, inilah yang mesti kita, kalau bahasa Jawa kunonya itu kita encourage ya, Mm-mm. untuk bisa berani melakukan sendiri. Ini sering kita hadapi juga memang. Tadi saya, kebetulan Kak Yosi, kami lagi membuka loket untuk teman-teman ASN Pemkab Kulon Progo di gedung Adikarta, yang dibaca Adikarta katanya. Itu juga rata-rata tadi persis. Sebenarnya sudah bisa membuka, tapi ketika hanya mau mengaktifasi mungkin ragu-ragu atau Iya, takut betul. salah. Nah, untuk mengatasi itu bisa melihat panduan yang tadi Kak Yosi sudah sebutkan ya, di cukup banyak tempatnya. Kalau dari sisi load
Ini hari ini ada antrian berapa Kak Yosi di lobi barat? Kita dengar tadi sudah sampai 113. 113. Kemudian di lobi timur yang terkait non aktivasi akun yang lagi ramai apa Kak Yosi? Kita sedang membantu rekan-rekan kita dari mana yang Dari P3K sepertinya yang minta pendaftaran. Oh, baik. Ya, terus ada dari sekarang kayaknya sedang ada pengadaan Pengadaan. jasa dari Pemda Kulon Progo, Mas. Jadi banyak yang baik. meminta aktivasi NIK. Nah, ini juga mungkin di akhir sesi podcast ini mau kita sedikit berikan informasi nih ke kawan pajak yang tadi kalau kita lihat di regulasi itu ASN itu kan ada beberapa, ada ASN yang PNS, ada P3K. Kemarin saya sempat mewawancara salah satu yang datang ke kantor. Ternyata beliau menyatakan bahwa ada P3K itu ada yang penuh waktu, ada Paruh P3K paruh waktu. Nah, yang ini yang saya juga baru dengar istilahnya JLOP. Itu ternyata yang tidak termasuk di 3 kategori di atas, bukan PNS, bukan P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu, atau kita sering sebutnya mungkin tenaga honor ya. Itu menjadi jasa layanan orang perseorangan atau orang pribadi ya. Itu tadi memang lagi ramai datang ke KPP untuk, nah ini kita perlu luruskan sedikit. Mereka rata-rata pengen untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Padahal yang datang seringkali posisi di wanita yang kawin menikah. Iya. Sebenarnya gimana Kak Isi? Apakah mereka ini harus ber-NPWP atau sebenarnya cukup melakukan mungkin aktivasi atau registrasi saja? Kalau dari tadi kan kita mencoba ya, Mas. Iya. Ada yang ketika aplikasinya itu minta dia statusnya harus sampai aktif. Oh, Nah, ketika baik. statusnya sudah hijau aktif itu dicoba sama wajib pajaknya berhasil. Nah, namun ada juga yang harus minta sampai penerbitan KSWP. Oh, baik. Jadi memang diproses tadi ya pengadaan rekrutmen jasa tenaga kerja secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo ya. Kita membantu rekan, makanya sekarang kalau di lobi timur itu penuh, lobi barat penuh, itu ternyata ada 2 event ya. Iya. Misalnya aktivasi akun Goptek juga sedang ramai. Kebetulan teman-teman yang tadi ya, kita sebutnya teman-teman kelompok yang JLOP, saya juga baru dengar istilah ini, itu rame-rame datang untuk melakukan tadi ya, sampai ada yang bahkan minta KSWP. Intinya supaya Pemkab Kulon Progo itu bisa meregisterkan mereka sebagai tenaga yang akan baik tenaga honor atau tenaga kerja yang dipekerjakan secara resmi di Kabupaten Kulon Progo. Betul. Oke, nantinya mereka mungkin juga akan geser ke lobi barat ya suatu saat yang memang ber-NPWP sebenarnya dan harus melakukan akun Kotex. Kalau kita sarankan apakah langsung datang apa dicoba mandiri dulu Kak Yosi? Ya, kalau pertama tetap coba mandiri. Soalnya ketika di aktivasi etika, biasanya oleh petugas akan ditanyakan, Mas, niki emailnya sudah cocok, bisa diakses. Nah, seharusnya wajib pajak mempunyai akses ke email dan nomor HP-nya. Jadi ini penting sekali ya kan pajak ya. Jadi email dan nomor HP kenapa harus diverifikasi dengan one time password atau OTP. Bahkan ketika diaktifasi akun kita akan melakukan tahapan pengambilan foto wajah ya. Iya betul, pakai verifikasi wajah. pakai data Dukcapil untuk meyakinkan bahwa database perpajakan kita khususnya di negeri ini itu akurat ya. Dulu kan kita pahami ya pendaftaran di semua sistem itu kadang-kadang tidak ada verifikasi ya. Betul. Makanya terjadilah penumpukan antrian saat ini karena pada waktu itu mungkin email yang dimasukkan juga kurang akurat dan waktu itu ya sudah lama sekali itu tidak ada verifikasi. Iya. Jadi kita mau mencoba menyatukan data menjadi, kalau kita sebutnya istilahnya apa Pak Yosi? Indonesia ini sedang mau mengejar single identification number ya, SIN ya, satu data nasional. Kita sudah berhasil menggabungkan NIK dengan NPWP ya. Jadi kawan baca sekarang pasti sudah tidak mendengar lagi namanya NPWP. Kalau orang pribadi pasti menggunakan NIK. Ini proses yang cukup panjang, tapi arahnya ke sana. Rasanya itu Kak Yosi, kita sudah cukup lama ngobrol ya, artinya kawan baca juga dapat gambaran. Coba kita review sejenak. Terakhir, wajib pajak datang. Kalau terkait aktivasi akun dia ke lobi barat, nanti di sana dibantu. Kalau tidak terkait aktivasi akun dia akan ke lobi timur. Kalau di sana juga tidak terkait dengan pendaftaran
NPWP, kalau di timur dia akan ke TPT atau ke helpdesk. Jadi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. baik. Nanti kalau yang terkait pendaftaran akan diarahkan untuk layanan mandiri dulu. Kalau tidak bisa, baru tetap dibantu di loket loket TPT. TPT. Nah, setelah itu intinya yang sudah melakukan aktivitas gitu ya, baik di lobi barat, di TPT maupun di helpdesk, setelah itu harusnya sudah selesai. Ini kami menghindari sudah ke lobi barat masih harus ke lobi timur. Itu dulu awal-awal ketika perjalanan kita belum bikin lobi barat, ini terjadi pergerakan kita kawan wajib biar datang itu seperti supermarket ya, datang beli belanja pulang selesai, tidak dilempar ke sana lempar ke sini. Kira-kira itu Pak Yosi dari kita yang dari saya khususnya yang bisa saya sampaikan terkait layanan perbaikan terkait alur wajib pajak. Ya, jadi kawan pajak, begitulah materi yang telah kami sampaikan terkait alur layanan loket di KPP Pratama Wates. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.